Baik, di sini perkenalkan nama saya Rizky Nugraha Ananto. Di sini saya akan menjadi moderator untuk jalannya acara pada hari ini. Oke, jadi eh, sebelum kita mulai, di sini perkenalkan saya Rizky Nugraha Ananto. Lalu di sini beberapa materi kita hari ini yang dari SMK 1 Ciamis ya. Ada Mas Raka Hikmatullah, udah ada Muhammad Zaidan, sama ketiga ada Ridwan Taufik ya. Oke, untuk mungkin narasumber bisa dipersilahkan untuk memaparkan materi. Kepada SMK 1 Ciamis dipersilahkan perwakilan ya. Ya, baik. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan yang terhormat, selamat pagi dan selamat datang di Advice Metaverse. Saya sebagai moderator di acara ini merasa sangat bangga dan bersemangat untuk dapat membantu acara ini yang merupakan perpaduan teknis antara dunia pendidikan dan teknologi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat timeline acara yang akan kita lalui dalam beberapa hari ke depan. Ya, untuk tanggal 12 Juni 2023 ada materi tentang pengenalan dan pemberian gambaran metaverse. Untuk narasumbernya sendiri dari SMK 1 Ciamis. Dilanjut hari kedua yaitu Selasa tanggal 13 Juni 2023 ada materi untuk penyiapan software yang diperlukan, terus pembuatan avatar basic dan realistik, serta implementasi penggunaan avatar dalam room metaverse dan fungsi fitur Mozilla Hub yang akan dibawakan oleh narasumber di Sekolah SMK 1 Ciamis. Lanjut ke hari berikutnya, yaitu tanggal 14 Juni 2023, ada materi tentang instalasi SketchUp, terus pengenalan software SketchUp, dan juga pembuatan room sederhana dari aset Bisa menggunakan Pak Di, yang akan nggak usah dibawakan pakai, oleh. nggak usah daftar, langsung masuk aja di Zoom. Dilanjut pada hari keempat, tanggal 15 Juni 2023, ada materi tentang instalasi software Blender, terus pengenalan software Blender, serta pembuatan room sederhana dan aset menggunakan Blender, dan juga untuk publikasi dari Blender ke Mozilla Hub dari SMK Al-Wafa. Lanjut ke hari terakhir ya, tanggal 16 Juni 2023, ada materi tentang cara penginstalan Lumion dan pengenalan software Lumion serta evaluasi dari semua materi yang akan dibawakan oleh Span 3 Kuningan. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini saya akan untuk kegiatan hari ini yaitu pengenalan dan pemberian gambaran metaverse yang akan dibawakan oleh Mas Ridwan. Ya silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, izin share screen ya. Share screen. Ya, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Taufik Rahman. Saya dari SMKN Negeri 1 Ciamis. Akan membawakan materi tentang pengenalan metaverse. Di awal dari apa itu metaverse dan timeline pembuatan. Tadi ini juga.
Nah, oke. Untuk anggota di SMKN 1 Ciamis, ada Mas Raka, Mas Jaidan, dan saya sendiri. Saya waktu membuat metaverse itu dulu bagian furnitur, pembuatan furnitur. Nah, Mas Raka untuk pembuatan building, seperti membuat bangunannya, dan Mas Jaidan sebagai sinematik eh, dan membantu saya membuat furnitur juga. Baik, karena sekarang bagian materi metaverse, saya dilanjut oleh saya. Dari mungkin topik pertama itu kita apa itu metaverse? Metaverse itu merupakan platform digital di era modern, yaitu setiap setiap orang itu bisa melakukan aktivitas kayak eh, aktivitas di dunia realita, tapi secara virtual, bisa bersosialisasi, berkomunikasi, bahkan bermain dalam dalam virtual. Nah, waktu kami membuat metaverse itu, kami memanfaatkan teknologi metaverse untuk membuat metaverse sekolah dalam bidang pendidikan, seperti itu. Bentar. Nah, eh, apa itu manfaat metaverse? Metaverse itu merupakan teknologi masa depan. Bisa dilihat sebagai platform hiburan, game online, konser virtual. Karena mungkin di masa depan kita akan semua berbasis dalam virtual online, maka merupakan metaverse merupakan teknologi yang terdepan. Bisa dilihat, kita bisa melakukan transaksi di dalam menggunakan mata uang kripto, pendidikan juga. Jadi kita tidak perlu memerlukan perjalanan jauh apa gimana karena semuanya berbasis online. Seperti itu. Kita juga bisa bertemu dengan teman-teman di luar negeri karena yaitu berbasis metaverse, yaitu online digital. Device apa yang digunakan? Mungkin eh, menggunakan laptop saja atau komputer yang mumpuni bisa masuk ke dalam metaverse. Tapi disarankan biar terkesan realistis masuk metaverse itu kita bisa menggunakan alat bernama virtual reality atau VR. VR adalah suatu teknologi visual yang penggunaannya akan berhadapan dengan objek yang bersifat virtual atau maya. Objek tersebut bergerak sebagai nyata dan berinteraksi dengan pengguna. Teknologi yang dipakai oleh VR adalah AR atau artificially virtual reality. Oke. Nah, bisa kita lihat salah satu contoh metaverse yang sudah digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan dunia nyata, yaitu adalah salah satu konser musik yang digelar oleh Justin Bieber, seorang penyanyi secara online. Gitu. Oke. Lalu bagaimana cara masuk metaverse? Sebenarnya ada berbagai cara untuk masuk metaverse. Metaverse sendiri tidak hanya ada dalam satu aplikasi atau hanya dalam satu web, tapi metaverse sendiri terdiri dari berbanyak web dan aplikasi. Contoh, kami waktu membuat metaverse, kami menggunakan website Hub.Mozilla untuk membuat metaverse itu sendiri. Seperti nah, platform metaverse itu sangat banyak ya seperti Hub Mozilla, The Sandbox, Other Sites, Roblox. Roblox itu merupakan uh, imitasi Roblox game dari metaverse untuk game gitu.
Ada Metanesia, Ransverse, Ransverse itu yang Rans Entertainment ya, kalau nggak salah. Oke. Dan ada Nusa Meta. Ini baik Bapak Ibu, ini adalah video sinematik dari Metaverse SMK Negeri 1 Ciamis. Oke. Link hubs-nya, link Metaverse-nya akan saya share. Bentar. Di Pangalan ya? Yang kayak di Ciamis. Kondisikan deh kalau yang metaverse. Hah? Video 3D gitu. Ya video 3D. Itu saya sudah share link hubs-nya Metaverse kami di SMK Negeri 1 Ciamis. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk atau melihat saja di website kami. Sambil saya jelaskan ya. Ini buat Metaverse tapi bertema fantasi tentang sekolah sini dengan siswa yang fantasi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa? Bentar. Mungkin setelah pemaparan saya tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin dari para peserta ada yang ingin ditanyakan ya terkait materi yang disampaikan oleh SMK Ciamis. Mungkin di sini kita beri waktu 10 menit dulu ya, Mas, untuk yang ingin tanyakan via chat ataupun on microphone. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Saya mohon maaf Pak, sebelumnya saya baru masuk nih Pak di link ini. Yang saya tanyakan, Metaverse itu eh, komputernya speknya berapa Pak kira-kira Pak? Oke, ya silakan bisa jawab Mas. Oh ya. Halo? Untuk spek komputernya sendiri itu minimal RAM-nya 8 GB. Untuk prosesornya itu i5 Gen 10. Kalau untuk VGA 1050. 1050. Belum GTX 1050 juga sudah ada di sini. Kalau untuk VGA. Ya, jadi itu ya GTX 1050 dan prosesor Intel i5 Gen berapa Mas? Gen 10. Ya, Gen 10. Jadi itu tadi Pak, itu minimal, masih minimal. Itu bisa komputer ataupun laptop ya. Iya. Kalau komputer bisa rakit sendiri ataupun kalau laptop biasanya langsung sepaket. Oke, apakah sudah terjawab Pak? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi selanjutnya mungkin Pak Ramli ini Resen ya. Mungkin bisa langsung di on mikrofon aja. Ya, baik. Terima kasih ke pengatur acara, juga ke para siswa, teman-teman semuanya. Ini hanya berbagai pengalaman, Pak. Kebetulan di sekolah kami ada jurusan DKV, kemudian SMKPK juga. Waktu itu saya mendatangkan guru tamu dari Radar Cirebon Televisi, Pak. Ya. Dari Radar Cirebon Televisi ternyata dia menawarkan salah satu aplikasi, kalau tidak salah Lumion. Oh, iya. Ternyata dengan aplikasi itu bisa bikin metaverse seperti ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Apa Mozilla Hub dengan Lumion itu kaitannya apa? Apakah aplikasinya sama? Ataukah ada perbedaan? Ataukah berbeda fungsinya? Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya rangkumkan ini Mozilla Hub sama Lumion bedanya apa sih gitu ya secara garis besarnya. Baik fungsi, penggunaan ataupun apa. Nah, mungkin bisa dijawab dari Mas Falkari ya. Siap. Untuk Hub Mozilla dan Lumion itu perbedaannya apa? Nah, untuk Mozilla Hub itu sendiri ya Pak ya, itu dia platform Pak, jadi wadah untuk metaverse-nya. Contohnya seperti ini. Ini saya berada di dalam Hub Mozilla. Nah, ini di salah satu ruang di metaverse SMK Negeri 1 Ciamis. Jadi platform untuk tempat kita memasuki dunia metaverse-nya dengan avatarnya nanti Pak. Untuk Hub Mozilla itu. Nah, sedangkan kalau Lumion itu dia adalah aplikasi untuk membuat sinematik, untuk membuat video. Contohnya yang tadi di play itu adalah video yang ini. Nah, ini yang ini digunakan aplikasi Lumion versi 10 ya? 10. Nah, aplikasi 10 versi 10 aplikasi untuk membuat video sinematik seperti ini. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, kenapa dari sekian banyak platform metaverse, kayak tadi disebutkan ada Metanusa, ada Roblox, ada The Sandbox, ada Otherside, ada Runverse. Kenapa kita ngambilnya Hub Mozilla? Karena Hub Mozilla itu salah satu platform yang terhitung cukup ringan dan tampilannya itu cukup apa ya? Jadi kita sebagai orang awam tuh tidak terlalu bingung lah dengan tampilan dari metaverse-nya ini. Memudahkan kita dalam menggunakan metaverse-nya gitu. Untuk
Mozilla itu sendiri. Untuk Lumion itu hanya sekedar aplikasi untuk membuat sinematik dari objek-objek 3D yang sudah kita modeling begitu mungkin Pak. Apakah sudah cukup Pak jawabannya? Eh, apakah sama dengan yang Adobe Flash, A? Oh, tidak Pak. Kalau Adobe Flash itu untuk animasi 2 dimensi. Dia basicnya grafik animasi. Jadi contohnya seperti animasi yang yang seperti ini Pak. Kalau misalkan ada garis-garis seperti ini. Nah, ini animasinya 2 dimensi. Itu bisa dibuat di Adobe Flash. Tapi Adobe Flash tidak bisa membuat 3D Pak. Oh. Ya. Ya, terima kasih. Sementara mungkin nanti bisa berkembang lagi lah. Baik. Ya, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya dari Pak Ramli. Jadi perbedaannya tadi bisa disimpulkan bahwa Mozilla Hubs itu platform, jadi bisa kita gunakan. Tapi kalau Lumion itu software untuk kita buat video gitu ya. Jadi kita Ya. sebagai konsumen hanya bisa menonton kalau Lumion. Kalau Mozilla Hubs kita bisa menggunakan, bisa jalan-jalan di situ. Oke, mungkin bisa dilanjut ya untuk materi. Atau mungkin masih ada pertanyaan lagi dari peserta? Baik, kalau tidak ada langsung kita lanjutkan ke materi. Silahkan materi bisa melanjutkan materinya. Eh, itu udah di-share tambahan. Udah. Oke, jadi share link ini ya, link room Mozilla Hubs ya. Oh iya. Eh, udah di-share? Udah ya? Tadi sudah di-share. Oke. Nah, buat ini adalah link dari Metaverse SMK 1 Ciamis. Silahkan dilihat, silahkan dijelajahi. Memang untuk Metaverse yang kita buat itu terhitung cukup berat karena tempatnya cukup luas dan banyak animasinya. Ini pengerjaan kira-kira waktu itu apa nih? 20 harian. 20 harian kira-kira waktu itu. Waktu dikerjakan waktu LKS. Mantap. Untuk hari pertama sih sebenarnya kita banyak sharing-sharing aja dan ngobrol-ngobrol tentang metaverse ini. Soalnya kan banyak juga yang belum mengenal metaverse itu apa gitu. Jadi kita pengenalan dulu tentang metaverse. Nah, mungkin untuk besok kita akan membahas tentang Mozilla Hub, juga besoknya nanti ada SketchUp, juga Blender, dan nanti ada Lumion. Jadi dibahas satu persatu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pengenalan dulu ya. Jadi kita perkenalan dulu lah dengan metaverse ini. Nah, mungkin sejauh ini kira-kira eh, di metaverse masih ada yang membingungkan nggak tentang metaverse itu? Sebenarnya untuk metaverse itu membuka banyak peluang di dunia modernnya nanti. Seperti nanti kita bisa berbelanja online, belajar di mana saja gitu dengan metaverse ini. Nah, ini untuk pengerjaan metaverse SMK di satu Ciamis itu full menggunakan Blender untuk modeling objeknya. Ini buat di Lumion untuk sinematiknya. Nah, ini salah satu contoh di Mozilla Hub-nya ya. Ini di dalam ruangan sekolah. Ini ada
denah lantai 1, ada denah lantai 2, ada kelas materi, bisa dilihat di sini. Nah, tadi kan kita sempat bilang bahwa metaverse ini dapat membuka peluang untuk belajar di mana saja, di kapan saja. Karena ya kelasnya pun seperti ini di dunia maya gitu. Jadi kita bisa duduk di sini, contohnya ini mendengarkan guru atau pemateri yang menyampaikan materi. Di sini juga kita bisa melakukan share screen. Contohnya, nah ini misalkan share screen-nya kita taruh di sini. Nah, ini misalkan teman-teman sekalian mau punya PPT yang ditampilkan di dalam kelas, ini bisa seperti ini ya. Sambil belajar menggunakan PPT gitu. Ini untuk di ruang kelas. Seperti itu. Eh, gambar yang mana ya? Untuk yang di kolom chat pertanyaannya bisa lebih diperjelas lagi mungkin. Gambar-gambar yang ditampilkan di Oh ini gambar-gambar tekstur ini. Nah ini sebenarnya ini dibuatnya di aplikasi Illustrator, Adobe Illustrator, dibuat di Adobe Illustrator untuk membuat tekstur seperti ini, lalu dimasukkannya di Blender. Nah setelah dari Blender nanti di texturing di Blender, lalu diekspor lagi menjadi GLB, lalu dimasukkan ke Mozilla Hub. Jadi Mozilla Hub itu tinggal masukkan asetnya saja, Pak. Masukkan aset yang sudah jadi. Nah, mungkin buat pertanyaan bisa di kolom chat ya. Misalkan nanti ada pertanyaan. Nah, ataupun resen mungkin tidak ada yang ingin bertanya langsung. Gitu. Jadi untuk Mozilla Hub sendiri itu memasukkan aset yang sudah jadi seperti ini. Misalkan saya membuat kelas dalam Blender yang sudah di texturing, yang sudah diberi material seperti ini, lalu dimasukkan ke Mozilla Hub. Dan di Mozilla Hub itu nanti tinggal membuat seperti ininya, tempat waypointnya buat bisa duduk, juga tempat buat share screen-nya gitu. Itu untuk di Mozilla Hub-nya. Terus kita juga punya perpustakaan di atas. Juga ya kalau misalkan kita menggunakan virtual reality ini terasa lebih realistis karena kita bisa berinteraksi langsung dengan objek-objek yang ada di sini. Ini karena saya sendiri menggunakan laptop. Oke. Nah di sini ada link ebook yang bisa kita buka untuk membaca buku-buku. Jadi kita bisa membaca buku seperti di perpustakaan pada dunia realita ya gitu. Kan duduk di sini sambil membaca buku gitu. Perpustakaannya. Nad, Nad, Nadila. Ini Nad. Baik, seperti itu mungkin. Nah, kita juga sebenarnya di membuat objek tambahan atau Padahal, tambahan. padahal ini bagus loh. Kalian sering padahal. Oh iya, itu sebenarnya harusnya ada button back button untuk kembali ya, tombol untuk kembali. Tapi entah kenapa di Mozilla itu ada bug. Jadi nanti bisa di fix lagi ya. Udah bagus nih. Tuh. Mau masuk.
Lamanya sok aja nggak apa-apa lah, nunggu aja, mudah-mudahan keburu. Bentar, saya coba masuk dulu di lobby utamanya. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Kalau misalkan ingin bertanya mungkin langsung saja dirasain atau menulis di kolom chat. Nah, ini adalah lobby utama di SMK Negeri 1 Ciamis Metaverse-nya. Nah, kita itu sedang membuat satu lagi di sini, sedang dikembangkan tapi belum selesai ya. Mungkin besok kita bisa demokan sekaligus untuk materi di Mozilla Hub-nya, bagaimana cara mengupload asetnya, cara kita nanti mengedit objeknya. Mungkin besok sekalian kita demokan. Kita akan memasukkan aset super minimarket karena kita akan menglink uh, barang-barang yang menjadi SPW mungkinnya di sekolah kita untuk bisa dijual di dalam dunia metaverse ini. Nah, nanti di sini ada satu pintu lagi untuk menuju ke minimarket di Metaverse SMK Ciamis. Mungkin kita akan demokan besok ya, sekaligus materi Mozilla Hub. Kita berbicara soal metaverse, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya, di dalam metaverse itu sendiri. Jadi selain device juga, kita juga diperlukan internet yang seperti ini tampilan bangunan sekolah. Di sini ada bangunan sekolahnya yang masuk dalam kelas-kelas tadi. Ini ada monumen food seperti itu. Ini untuk menuju ke lapang itu di sini. Ini menuju masjid dan yang sebelah sana menuju aula sekolah. Untuk aula sekolah ini bisa menampung cukup banyak orang ya, karena memang didesain untuk pertemuan besar ini, besar ruangannya dan cukup banyak kursi duduknya. Nah, ini misalkan kita mau bikin workshop atau webinar secara daring,
Nah, kita bisa menggunakan metaverse dengan platform Mozilla Hub seperti ini. Kapasitas orang yang cukup banyak bisa dilihat. Waduh, bawa eta bener. Sok. Nah, di Mozilla Hub sendiri juga kita bisa menggunakan avatar ya. Simpan diri kita, misalkan seperti ini. Saya menggunakan avatar diri saya sendiri. Nah, ini kita bisa mengganti-ganti avatar kita. Dengan seperti ini. Nah, untuk materi avatar akan disampaikan besok ya, juga sekaligus dengan materi Mozilla Hub. Kita menuju lapang. Halo, Ya, halo. Pak, itu tuh itu desain kartunya yang rumah-rumahannya tuh berarti bisa pakai, kalau pakai planner 5D kan saya kan udah belajar ya. Itu tuh sama nggak sih, Pak? Yang Gimana? planner 5D itu, Pak. Render Light di Planner 5D kan hampir sama itu, kayak bikin desain rumahnya dan desain apa namanya tuh rumput-rumputannya itu sama nggak? itu bisa dibuat ya, bisa dimasukkan ke dalam Mozilla Hub, itu juga sama. Asal diekspornya itu menggunakan format file GLB, Pak. GLB ya? Ya, GLB. Oke. Ini adalah file. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi soal metaverse ataupun soal Mozilla Hub-nya. Baik, dari di sini ada yang ingin tanyakan, mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Cek. Ya. Jadi gini, mungkin ya kita untuk bisa membuat metaverse seperti ini intinya
kita harus menguasai aplikasi berbasis animasi mungkin ya, A, ya. Baik itu 3D ataupun eh, yang 2D ataupun yang 3D-nya mungkin ya harus menguasai itu mungkin ya. Oh iya. Apa nggak usah gitu? Eh, tentu saja Pak, kita harus menguasai aplikasi terutama 3D karena kita menggunakan modeling untuk bangunan seperti ini itu menggunakan aplikasi 3D. Sebenarnya untuk animasi dua dimensi itu tidak terlalu dibutuhkan ya Pak. Cuma mungkin untuk 3D-nya, software 3D dan mastering di uh, modeling untuk objek-objek 3D itu yang kita perlukan Pak. Untuk aplikasinya sih itu tergantung gimana kita sebagai penggunanya. Misal ada yang menggunakan SketchUp atau Cinema 4D atau juga Luma itu juga bebas Pak untuk software Hmm, penggunaan si 3D-nya. iya, iya. Ya. Jadi mungkin konsepnya gini lah. Eh, jadi contoh kecil lah, kita bikin eh, konsep perumahan mungkin ya. Jadi untuk rumah-rumah tersebut kita bikin di Blender ataupun di aplikasi 2D 3D. ataupun 3D mungkin ya. Iya Pak. Nanti kalau sudah selesai kita input di Hub Mozilla mungkin. Betul. Ya, seperti itu Seperti Pak. itu ya. Ya, betul. Hmm. Cuman untuk menggerakkan seperti ini, apa memang dari gambarnya sudah bergerak apa gimana? Untuk animasi seperti ini ya Pak. Ini Ya. dianimasikan di Blender Pak. Hmm. Ya berarti dari sudah di aplikasi Blendernya ya. Ya, betul. Ya. Cukup, A. Makasih ya. Baik. Sama Pak. Berarti yang Mozilla Hub itu intinya mah cuma buat apa namanya upload aja tak atau Iya, gimana tuh Pak ya? betul. Iya Pak. Berarti prosesnya mah di 3D sama Blender itu ya, Blender itu Iya. ya. Hmm. Jadi untuk bisa digunakan oleh oleh orang-orang lain juga gitu untuk dikonekkan dan dimultiplayerkan itu menggunakan Mozilla karena kalau kita menggunakan Blender saja kan ini tidak akan bisa dimasuki oleh orang ya Pak, oleh player gitu. Jadi hanya untuk upload aset 3D-nya lalu nanti mungkin diedit seperti tadi ada yang ditambahkan tempat untuk duduknya, ada yang ditambah tempat untuk menaruh tempat share screen gitu. Paling itu aja sih Pak untuk di Zilhub-nya. Iya, iya, iya. Oke, thank you. Baik, sama-sama. Untuk di Metaverse SMK Negeri 1 Ciamis itu sendiri sekarang baru ada hanya baru ada satu eh, tempat untuk interaksi yaitu di perpustakaan ya. Seperti tadi kita bisa baca buku di e-book, internet book. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan menambahkan beberapa interaksi lain seperti di lapang, mungkin nanti kita bisa tambahkan mini games, bermain bola gitu. Juga untuk di masjid nanti kita bisa tambahkan eh, interaksi untuk membaca Al-Quran, aplikasi Al-Quran, seperti itu mungkin. Untuk saat ini dalam proses pengembangan kita baru ada satu ruangan yang bisa diinteraksi yaitu di perpustakaan. Mungkin saya sharing-sharing sedikit tentang Metaverse waktu kita membuatnya.
sebelum membuatnya gitu kita pasti diskusi dulu ya membuat apa. Karena waktu LKS itu ditentukan temanya ada wisata, tempat ibadah, dan sekolah. Kita pilih sekolah karena menurut saya sekolah itu luas ya dan bisa menjadi tempat eh, pembelajaran ya, yang dibutuhkan saat ini. Nah, di sini juga kita mengambil tema fantasi. Seperti yang dilihat ini ada tower-tower terbang, agar menambah kesan unik dan uh, fiksi. Soalnya menurut saya justru metaverse ini adalah tempat di mana kita melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata gitu. Contohnya seperti melihat tower-tower terbang seperti ini, melihat animasi-animasi yang di dunia nyata itu tidak ada, tidak real. Itu menurut saya indahnya metaverse itu di situ. Kalau bisa kita terbang-terbang kemana gitu. Nah, untuk pembuatannya 20 hari seperti yang tadi disampaikan, kita itu membuat kurang lebih berapa aset? 82 ya kalau nggak salah. 82 aset kayak seperti kursi, lampu, pohon, monumen, tower, juga bangunan-bangunan seperti ini. Itu total asetnya adalah 82 aset yang dibuat di Blender bersama rekan-rekan saya. Iya, mungkin untuk kesulitannya sendiri ya, kesulitan dalam membuat metaverse. Yang pertama itu menurut saya selain device, jaringan ya, seperti yang tadi kita lihat, jaringan itu cukup penting karena ketika kita memasuki Mozilla Hub, kita tuh seperti mendownload si Word-nya, mendownload si dunianya, lalu bisa dimasuki gitu. Jadi kalau jaringan kita agak lambat, kita pun akan lambat ya seperti tadi menunggunya hitam gitu, agak lama. Terus, ya untuk di Mozilla Hub-nya sendiri itu eh, kadang ada beberapa bug ya seperti tekstur mungkin yang hilang atau seperti ini bisa dilihat. Ini ada harusnya teksturnya itu tidak seperti ini ya. Ini termasuk bug. Apakah ada yang ingin bertanya lagi soal metaverse di Mozilla mungkin? Ini ada ruang meeting ya. Ini ruang meetingnya, tempat share screen-nya. Sebelah sana juga tempat share screen-nya. Bisa di sini sebagai
seperti itu. Ini di ruang meeting ya. Jadi seperti itu mungkin untuk pengenalan dan gambaran tentang metaverse, platformnya Mozilla. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih kepada Mas Ridwan dan juga Mas Raka atas penjelasannya. Sekarang Ternyata kenaon sih? Metaverse, Bu. Metaverse teh naon? Jadi mungkin untuk link kehadirannya saya gabungkan. Baik, itu ada link absensi, mohon diisi ya. luar dari luar sosial media aslinya mah tetap pemilih jadi show kemana-mana dari dulu dari dulu gitu baik semua saya mau bareng Mungkin untuk kesimpulan materi kali ini, penjelasan metaverse ya. Metaverse adalah sebuah platform digital ya, yang bersifat AI gitu, menggunakan AI untuk software pembuatan metaverse-nya sendiri. Ada banyak ya, seperti Mozilla Hubs, terus tadi ada Media, Transverse, dan masih banyak lagi. Terus juga untuk metaverse sendiri itu bisa diaplikasikan ke berbagai ini, seperti pendidikan, konser virtual, dan lain-lain.
Terus untuk objeknya ya, karena metaverse ini untuk objek berbasis 3D, tentu saja untuk software pembuatan objeknya juga harus berbasis 3D seperti Blender, terus ada SketchUp juga, ada Cinema 4D, juga masih ada banyak lagi. Mungkin jika ada pertanyaan seputar metaverse atau yang lain. Dan link absennya sudah saya kirim ya di kolom chat. Silakan untuk diisi. Ya, silakan ya Bapak Ibu peserta untuk mengisi link kehadiran juga yang dikirimkan di kolom chat. Assalamualaikum, Bapak. Mau tanya lagi nih, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini kan kalau misalnya yang pemula tuh, otomatis kan masih raba-raba tuh Pak ya ke metaverse ini. Berarti langkah awal dari kayak misalnya yang pemula tuh untuk mengenal Blended, untuk Blender, untuk mengenal apa namanya 3D, dan itu kan banyak unsur tuh Pak ya. Nah, kita yang bagi pemula tuh belajarnya dari mana dulu Pak? Oke, jadi mungkin bisa dijawab ya untuk materi. Untuk yang pemula di 3D bisa belajar di mana? Iya. Oke, silahkan Mas Ren. Pertanyaannya Itu sumber belajar yang ya bagus lah untuk pemula gitu. eh, untuk awal-awal ya, pemula itu sebenarnya harus harus mencoba dulu ya aplikasinya. Contoh seperti Blender dan juga SketchUp. Nah, karena ada orang yang menganggap Blender itu lebih mudah, ada yang menganggap SketchUp itu lebih mudah dan tergantung selera dan apa ya uh, setiap orangnya masing-masing gitu untuk aplikasi. Nah, uh, untuk pemula dulu juga saya belajarnya kebanyakan belajar sendiri dari YouTube. Itu awal-awal biasanya saya bikin-bikin aset simple seperti kursi kayak gini, kursi panjang, juga bikin-bikin meja. Eh, Biasanya saya suka kalau saya sendiri itu sering latihan biasanya di target satu hari itu satu objek 3D. Jadi satu hari bikin satu objek, satu hari satu objek agar terbiasa menggunakan aplikasi 3D-nya dan juga bisa menambah kreativitas dari eh, penggunaan asetnya gitu. Untuk sumber sih sebenarnya banyak ya dari YouTube dan bahkan TikTok pun sekarang sudah banyak eh, untuk apa ya tutorial-tutorialnya gitu. Untuk user-user baru yang mau belajar 3D itu sebenarnya banyak sekali sumber-sumbernya untuk bisa belajar. Biasanya yang paling sulit itu di awal adalah memahami interface-nya, memahami tata letak uh, si tools-nya. Misal ya, kita mau bikin kursi, itu kan ada, agak sulit ya mencontohkannya. Bentar. Coba kita, nah,
Menurut saya di awal-awal itu biasanya yang sulit eh, bentar. Nah, biasanya di awal itu yang paling sulit menurut saya itu memahami user interface-nya seperti ini itu apa, ini untuk apa gitu. Ini sebenarnya banyak ya seperti ini juga. Ini pasti untuk yang baru pegang Blender itu pasti bingung ya ini tuh apa gitu fungsi dan kegunaannya tuh seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk penggunaan Blender SketchUp-nya itu akan dijelaskan lagi oleh rekan-rekan saya di lain hari oleh sekolah-sekolah lain ya. Nanti dijelaskan lagi uh, tentang penggunaan Blender, penggunaan SketchUp, interface-nya itu seperti apa, untuk masing-masing kegunaan tombol-tombol itu seperti apa. Seperti itu mungkin Pak. Ya, betul Pak. Nah, barangkali nanti kalau misalnya kita sudah belajar Blender dari awal kan otomatis ada gambaran tuh. Nah, Ya. Apa cukup ya Pak jawabannya? ya, cukup Pak. Baik. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan soal Metaverse, untuk Mozilla ataupun aplikasi 3D. Kalau untuk software yang digunakan biasanya apa? Nah, untuk software biasa yang paling sering digunakan biasanya itu SketchUp dan Blender ya. Karena SketchUp dan Blender itu uh, terhitung cukup mudah untuk digunakan dan simpel tampilannya. Uh, Terutama SketchUp ya. SketchUp itu lebih lebih mudah menurut saya daripada Blender sebenarnya. Kenapa kita menggunakan Blender? Karena memang uh, di sekolah kita itu ada pelajaran 3D dan menggunakan aplikasi Blender. Terus, tapi sebenarnya untuk orang yang mau belajar 3D itu lebih mudah biasanya di SketchUp. Untuk Blender yang kita gunakan itu Blender versi 3.5, itu adalah versi Blender yang terbaru ya. Ada pertanyaan lagi di kolom chat. Kalau untuk pembuatan metaverse sekolah itu jadi sama saja ya untuk pembuatan metaverse, pembuatan wisata atau juga tempat ibadah seperti lain-lain halnya itu menggunakan aplikasi 3D dan Blender. Untuk kemarin yang KS juga menggunakannya SketchUp dan Blender ya untuk aplikasi 3D yang digunakannya, software yang digunakannya. Memang software itu SketchUp dan Blender terkenal software yang umum dan harus cukup mudah untuk orang-orang yang baru dan mau belajar 3D gitu. Nanti juga untuk bisa dilihat ya di timeline nanti ada
Jadi untuk mempelajari tentang SketchUp-nya. Jadi mungkin untuk masalah software eh, seperti 3D Blender dan SketchUp mungkin nanti akan dijelaskan di lain hari sesuai materi. Bisa lebih luas lagi. Ada lagi yang ditanyakan soal metaverse? Mas, dari tadi ngabsenin siswa. Nah, jadi gitu ya. Jadi metaverse itu secara garis besar adalah dunia virtual atau dunia maya yang bisa kita interaksi dan interaksi seperti kita berada di dunia nyata ya. Apalagi kalau kita misalkan menggunakan teknologi VR, itu akan lebih terasa jauh bedanya, terasa lebih realistik. Karena seperti kita berjalan di dunia nyata. Yes. Apakah ada lagi yang ditanyakan soal metaverse?
Baik, menanggapi pertanyaan di kolom chat, kalau software free untuk Metaverse apa ada selain Blender dan SketchUp? Apa dari Mozilla bisa digunakan juga untuk pembuatan Metaverse? Baik, untuk software free untuk Metaverse itu mungkin salah satunya adalah Blender ya, karena dia itu termasuk open source yang gratis. eh, jadi kita tinggal download di website resminya. Untuk SketchUp itu kita harus download dari ya Crack, karena dia itu aplikasi berbayar untuk SketchUp. Nah, mungkin untuk aplikasi-aplikasi lainnya eh, itu sangat banyak ya sebenarnya. Contohnya seperti eh, Tinkercad, juga dulu itu ada ini Factory, terus juga Mesh Mixer dan masih banyak yang lainnya untuk aplikasi software pembuatan 3D yang free dan open source gitu. Jadi bisa digunakan langsung di website resminya, bisa di-download secara langsung. Nah, apa dari Mozilla bisa digunakan untuk pembuatan metaverse? Mungkin yang saya tangkap di sini apa dari Mozilla bisa uh, bisa digunakan untuk pembuatan 3D mungkin seperti itu ya. Untuk di Mozilla Hub-nya sendiri itu tidak bisa membuat uh, objek ya, jadi hanya mengimport aset yang sudah kita buat di aplikasi 3D. Untuk pengaplikasian metaverse-nya itu sendiri menggunakan Hub Mozilla. Jadi Hub Mozilla adalah wadah tempat gitu untuk kita bisa berinteraksi di dalam dunia metaverse-nya. Untuk pembuatan aset, objek, dan lain-lain itu menggunakan software 3D seperti yang tadi disebutkan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, mungkin saya sedikit mengembangkan ya. Kenapa kita memilih Mozilla Hub untuk pembuatan metaverse-nya? Pertama, karena Mozilla Hub itu terbilang website yang cukup ringan untuk pembuatan metaverse dibanding dengan software lain seperti Unreal Engine atau yang lainnya. Terus yang kedua juga lebih enak untuk pemula ya, karena emang interface-nya yang lebih mudah dimengerti untuk Mozilla Hub. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan timeline-nya, mungkin belum ada yang mengerti atau apa ya untuk kegiatan Edufest kali ini. Nah ya, jadi eh, untuk timeline-nya sendiri untuk hari ini itu ada pengenalan dan pemberian gambaran metaverse ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Raka dan Mas Rugan. Terus dilanjut ke
Selasa ya, tanggal 13 Juni, ada materi untuk penyiapan software yang diperlukan untuk pembuatan metaverse-nya. Terus ada juga pembuatan avatar basic dan realistik. Dan juga ada implementasi penggunaan avatar dalam room metaverse dan fungsi fitur Mozilla Hub. Selanjut ke tanggal 14 Juni, ada materi tentang instalasi SketchUp, terus pengenalan software SketchUp-nya juga, dan juga pembuatan room sederhana dan aset menggunakan SketchUp. Dilanjut ke tanggal 15 Juni, ada materi tentang cara penginstalan Blender dan juga pengenalan software Blender-nya. Terus ada pembuatan room sederhana dan aset menggunakan Blender. Dan juga cara untuk mempublikasi dari Blender-nya ke Mozilla Hub. Lanjut ke hari terakhir, ada tata cara materi tentang penginstalan Lumion dan juga pengenalan untuk interface Lumion, dan juga ada evaluasi atau kesimpulan pada hari terakhir. Mungkin ada yang tanyakan seputar timeline jika tidak ada yang mengerti. Oh ya Pak. Nah, untuk memotivasi ini Pak, untuk memotivasi kami gitu Pak. Saya pribadi lah kalau kami. Nah, kalau misalnya untuk barangkali ada penugasan nggak Pak untuk barangkali di upload kemana gitu penugasan kami untuk belajar metaverse ini. Baik. Jadi bagaimana jika diberikan penugasan untuk belajar, jadi bisa anak tuh bisa belajar 3D di rumah gitu mungkin nih Pak, dengan penugasan 3D-nya. Ya, barangkali ya itu misalnya nanti misalnya dari pihak ini menemukan ruang untuk barangkali ruang anak itu untuk memasukkan ke karya. Thank you. Jadi Ibu ambil dari nilai ini aja. Terima kasih. Oke. Jadi untuk sebenarnya untuk penugasan terhadap anak itu sendiri ya Pak, itu bisa saja dilakukan, tapi dengan cara tadi Pak, anak itu harus sudah mempunyai device yang mumpuni dengan contoh spek laptop ataupun PC yang tadi sudah disebutkan, juga jaringan yang stabil, jaringan internet yang stabil, gitu Pak. Nah, ya memang sih seperti yang tadi disampaikan, 3D, ilmu 3D ini sekarang sedang sangat dibutuhkan ya Pak untuk mungkin portofolio mereka nanti. Nah, tadi seperti yang tadi disampaikan untuk menjadi hasil karyanya anak-anak juga. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya tentang timeline manifest ataupun materi tentang tadi. Mungkin menurut saya kita harus belajar dasarnya dulu A. Jadi kayak kita
mau editing video di Adobe Premiere, jadi kita harus mengumpulkan dulu bahan-bahan yang akan dimasukkan ke timeline-nya dulu, mungkin kayaknya gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi memang harus Ya sudah mungkin paham jadi dan sudah dasarnya tahu. dulu Iya, kita harus pelajari. betul Pak. Jadi memang harus mempunyai pemahaman dan basic di 3D-nya dulu mungkin. Iya. Ya masalahnya pasti semua guru, semua siswa juga di sana. Jadi mungkin bagaimana cara bikin objek di Blender ataupun di 3D-nya mungkin ya seperti itu permasalahannya di sana. Kayaknya kalau kita apa istilahnya mengoperasikan Lumion ataupun di Mozilla-nya itu kayaknya ya tinggal upload saja kayaknya seperti itu mungkin ya. Iya Pak, betul. Baik, menanggapi pertanyaan di kolom chat, apa nanti dapat modul yang diberikan Pak untuk pengenalan metaverse ini untuk bahan praktikumnya? Untuk modul sendiri mungkin nanti kita akan diskusi lagi dengan para panitia ya Pak ya. Tapi yang pasti ini setiap pertemuan itu selalu direcord dan nanti akan diupload di grup ya Pak. Untuk mungkin bahan review juga bahan pembelajaran lagi yang mungkin nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Ini seperti itu. Materi yang tadi disampaikan dari kita sudah cukup atau ada tambahan? Kalau menurut saya mungkin cukup, karena kita ya memang yang namanya pemahaman aplikasi kita harus terjun memang ya mengoperasikan aplikasi tersebut. Kalau kita hanya apa istilahnya berbicara atau ngomong mungkin ya kurang kurang begitu paham lah. Mungkin yang lain juga sama mungkin seperti seperti saya gitu ya. Sementara mungkin cukup, Mungkin silakan untuk mengisi realisasi terlebih dahulu sebelum ya. Untuk yang tadi Pak Ramli sampaikan memang benar, betul ya. Untuk metaverse sendiri memang harus dengan banyak latihan supaya bisa ya. Saya juga awalnya untuk belajar membuat aset 3D itu dimulai dari yang mudah-mudah terlebih dahulu seperti meja, kursi, dan yang lain-lain juga.
Mungkin ini sebagai masukan aja. Iya, Yang sudah terjadi, ini teman saya juga ada orang-orang sumber Cirebon. Dia itu mahir di bidang 3D dengan di Lumion. Dia pakainya aplikasinya Lumion. Itu eh, pembuatan 3D-nya ya udah bagus lah gitu ya. Untuk sampai pembuatan bangunan ataupun bagian interior ataupun eksteriornya udah mahir bener. Sampai dia sekarang dapat proyek untuk pengembangan di Pangandaran, itu proyek pengembangan objek wisata Karangnini di Pangandaran. Itu sampai nilainya 1,6 MA. Itu untuk pembuatan ininya saja, eh, apa sketsanya saja itu. Itu sampai ke sana. Makanya bagi teman-teman, bagi guru ataupun bagi para siswa, materi ini penting sebetulnya. eh, Bagi yang SIA juga ini terima kasih udah share materi ini, karena ya saya juga udah nanya ke teman ini, kalau anak-anak saya mau belajar ini kira-kira berapa budget yang harus sekolah siapkan. Ya ternyata itu cukup mahal banget itu. Makanya ini terima kasih juga bagi panjang tangan untuk Dinas Pendidikan juga sudah memfasilitasi lah untuk materi ini. Ya ternyata ya bagi siswa ya penting-penting banget ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun. ya sama-sama Pak. Ya memang untuk metaverse ini ya, untuk apalagi zaman sekarang ya, zaman dimana internet itu ada di mana-mana, itu emang sangat penting metaverse. Untuk ya mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan cukupkan sekian sampai sini saja untuk Zoom Meet-nya. Untuk hari besok ya, kita akan menjelaskan tentang apa itu avatar dan cara membuat avatar, dan juga pengenalan Mozilla khususnya sendiri untuk besok. Baik, jadi kurang lebih seperti itu. Uh, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah mempelajari itu ya, terkait pengenalan Mozilla Hubs dan selebihnya terkait bagaimana overview atau materi yang akan kita pelajari besok. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin dari tim materinya diajukan sekian ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini seperti itu saja, dan para peserta dimohonkan untuk bisa menyalakan kameranya bersama-sama ya. Kita akan foto bersama sekaligus untuk dokumentasi. Baik, di sini baik, di sini saya ambil gambar dalam 3, 2, 1. Oke, baik, benar. Saya proses dulu gambarnya. Oke, satu kali lagi. Satu kali lagi
Saya ambil gambar dalam 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada para peserta, terutama untuk narasumber dari SMA Ciamis. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah serta have a nice day semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.